Mungkin juga kamu memiliki Windows Update Cleanup sebanyak 3,3 GB. Atau mungkin yang seperti ini. Ini Windows Update Cleanup-nya dia 3,57 MB, yang tadi itu 3,23. Ya, jadi kamu harus perhatikan teman-teman. Ini temporary file teman-teman. Ya, jadi kamu harus hapus dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing teman-teman. Judul video kita hari ini adalah 5 trik sederhana ini saya jamin buat komputer kamu cepat. Kawan-kawan, apakah PC kamu mulai melambat seiring berjalannya waktu? Mau tahu 5 trik sederhana yang bisa bikin komputer kamu kebut kembali, kenceng kembali, ngacir kembali? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, terlepas apakah kamu menggunakan PC kentang atau bukan, trik ini bisa untuk keduanya teman-teman. Mau PC baru atau komputer baru atau mau laptop baru juga sama saja. Nah sekarang mari kita masuk kepada 5 trik tersebut. Trik yang pertama teman-teman, kamu uninstall atau hapus aplikasi yang kamu tidak gunakan lagi. Jadi teman-teman, semakin banyak aplikasi yang kamu miliki, kemudian aplikasi tersebut kamu tidak uninstall, kamu jadikan koleksi, maka dia akan membuat PC kamu lambat. Itu yakin sekali teman-teman. 100% itu pasti akan membuat PC kamu lambat. Jadi kamu cek dulu teman-teman ya. Coba kita masuk kepada Windows logo plus I setting teman-teman. Nah di setting ini kamu masuk kepada apps yang ini. Kemudian kita cari install apps yang ini. Kamu lihat teman-teman, kira-kira yang mana aplikasi yang kamu tidak gunakan lagi. Misalnya nih, saya kasih contoh aja lah. Misalnya saya coba lihat ya. Misalnya saya kasih contoh teman-teman. Misalnya ini, ya ChatGPT ini. Ini kan ada 2 teman-teman. Kita ini yang besarnya 540 MB, kita hapus aja. Uninstall, tunggu. Udah selesai. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, yang kamu tidak gunakan, ya, apalagi sudah lama-lama kamu tidak gunakan, kamu hapus aja teman-teman. Karena kalau kamu koleksi, kamu biarkan aplikasi kamu yang kamu tidak gunakan akan membuat PC kamu lambat. Nah teman-teman, suatu saat nanti kalau kamu butuhkan ya silahkan kamu install kembali. Jadi itu yang pertama teman-teman. Trik yang kedua teman-teman adalah matikan visual effects yang tidak perlu. Jadi visual effect itu banyak teman-teman. Nah yang tidak perlu kamu matikan. Caranya gimana? Kita masuk ke search ini. Kamu tuliskan saja view advanced. Ini sudah ada teman-teman ya. View advanced system setting yang ini. Kita buka ini. Nah di sini teman-teman. Ya kita masuk kepada advanced ini. Kemudian kita masuk ini visual effects teman-teman ya. Kita masuk settings. Nah, di sini teman-teman ini ada bacaan yang pertama, ada visual effect, ada advanced, ada data execution prevention. Kita masuk yang visual effect ini teman-teman. Nah, ini jumlahnya teman-teman ada berapa? Coba lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 17 teman-teman. Yang saya hidupkan hanya ini. Ya hanya 4 saja. Pertama, animate control element inside Windows. Lalu animate Windows when minimizing and maximizing. Kemudian show thumbnail instead of icons. Dan yang terakhir, smooth edges of screen fonts. Cukup 4 ini aja teman-teman. Ya kamu ingat aja 4 ini. 2 di atas bergandengan. Kemudian ini. Setelah itu kamu okekan. Ya, siapa tahu kamu masih menggunakan ini teman-teman ya. Best performance ini kan semuanya tercetak teman-teman ya. Kamu masuk custom ini atau kamu masuk adjust. Kalau lebih bagus lagi teman-teman sebenarnya kalau kamu masuk adjust best performance. Tetapi ada beberapa yang menjadi korban. Nah, agar dia tidak menjadi korban, maka kamu centang aja 4 ini teman-teman. Kemudian yang terakhir ini, smooth edges of screen font. Jadi 4 ini aja teman-teman. Kemudian kamu apply-kan, lalu kamu okekan lagi, kemudian kamu coba klik kanan, kamu refresh, kamu rasakan perbedaannya teman-teman. Saya yakin banget itu akan menjadi cepat. Itu trik yang kedua teman-teman. Kemudian trik yang ketiga adalah hapus temporary file teman-teman. Jadi temporary itu tidak kelihatan teman-teman. Untuk mengetahuinya kita masuk kepada settings. Windows logo plus I setting teman-teman. Nah di setting ini teman-teman kamu masuk kepada sistem. Kemudian kamu masuk kepada storage ini. Nah, biarkan dulu dia joget-jogetnya selesai teman-teman. Nanti kita akan lihat seberapa besar saya punya temporary file. Yang ini ya. Kita lihat sampai selesai dulu joget-jogetnya teman-teman. Ini joget dangdut ini. Nah, ini udah selesai teman-teman. Kamu lihat ya, temporary file saya sedikit karena saya rajin menghapusnya teman-teman. Ya, hanya sebesar 189 MB. Kita buka ya. Nah, ini dia. Nah, bahkan di sini menjadi kurang 63,4 MB. Teman-teman, punya saya nggak terlalu banyak. Tetapi mungkin punya kamu, saya kasih lihat yang saya sudah ambil dari internet teman-teman ya ini.
Ada mungkin punya kamu seperti ini teman-teman. Kita lihat sini ya. Nah ini ada previous Windows installation 29,7 GB. Ada delivery optimization 4,5 GB. Ini gede-gede semua teman-teman. Atau yang seperti ini juga ya sini. Ya, ini recycle bin ya. Ini recycle binnya dia nggak pernah hapus teman-teman. Ini kelewatan banget. Mungkin juga kamu memiliki Windows Update Cleanup sebanyak 3,3 GB. Atau mungkin yang seperti ini. Ini Windows Update Cleanup-nya dia 3,57 MB, yang tadi itu 3,23. Ya, jadi kamu harus perhatikan teman-teman. Ini temporary file teman-teman. Ya, jadi kamu harus hapus dia. Oke, jadi jangan lupa itu kamu hapus teman-teman. Nah, kita kembali ke punya saya. Punya saya cuma sedikit 63,4 MB saja. Setelah itu teman-teman, ya kamu hapus, remove aja, remove, continue, udah selesai. Kenapa punya saya cepat? Karena cuma sedikit teman-teman. Nah biasanya kalau ada yang bergiga-giga teman-teman, ini seperti 3,5 GB, atau mungkin yang ini 93,3 GB, atau mungkin yang ini 29,7 GB, teman-teman, itu akan butuh waktu 3-10 menit teman-teman. Jadi sabar saja sampai dia selesai. Oke, jadi jangan lupa itu ya. Hapus temporary file kamu. Itu trik yang ketiga teman-teman. Nah kemudian trik yang keempat teman-teman, gunakan high performance ya power plan-nya. Terlepas daripada kamu menggunakan PC, komputer besar, ataupun kamu menggunakan laptop, itu tergantung teman-teman. Caranya untuk menggunakan high performance itu kita masuk kepada control panel teman-teman. Control panel, ya ini control panel teman-teman ya. Kita buka ini. Di sini kamu masuk kepada power options. Di sini ada dua pilihan teman-teman. Karena saya bukan menggunakan laptop, makanya power plans-nya ini ada cuma dua, balance sama high performance. Pilih yang high performance teman-teman. Kalau seandainya kamu menggunakan laptop teman-teman, itu akan ada 3 ya. Kita lihat sini teman-teman. Kalau kamu menggunakan laptop teman-teman, ada balance, ada high performance, power saver ya. Jadi pilih yang ini teman-teman, high performance ini. Kalau kamu ingin menghemat baterai kamu, silakan kamu power saver ini. Tetapi misalnya nih kamu ingin balance ya, kamu ingin seimbang antara performance, kinerja dengan energi, silahkan kamu pilih balance. Namun ya kalau kamu menggunakan PC atau komputer, gunakan high performance teman-teman. Pasti banget akan menjadi kebut. Dan lupa itu, gunakan high performance. Itu trik yang keempat teman-teman. Nah kemudian trik yang terakhir teman-teman. Ini yang paling perlu sekali teman-teman. Yakni matikan startup apps yang tidak perlu. Sekali lagi, matikan startup apps yang tidak perlu. Caranya gimana? Kita masuk kepada Task Manager teman-teman. Kamu klik kanan saja di sini. Kamu masuk Task Manager. Di sini teman-teman, di Task Manager ini kamu masuk kepada startup apps yang ini. Nah teman-teman, saya memiliki berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 18 startup apps teman-teman. Dan kamu bisa lihat ya, yang saya hidupkan hanya 2 ya, VMware Tray enable, lalu ini audio enable juga. Yang lainnya, yang sebanyak 16 ini saya matikan teman-teman. Semakin banyak kamu hidupkan teman-teman, dia aku yakin banget 1000% teman-teman akan membuat booting kamu lambat. Bukan hanya booting kamu lambat teman-teman, tetapi secara keseluruhan ketika dia hidup terus ini teman-teman, akan membuat juga komputer kamu, PC kamu jadi lambat. Jadi meskipun kamu memiliki banyak startup apps ini, kamu matikan saja. Kalau misalnya kamu butuhkan suatu saat ya, kita ambil saja nih misalnya mana ya. Kita ambil ini, Lightshot lah, kita ambil Lightshot ya. Ini kamu klikkan aja lah kalau enable. Terus kamu nggak gunakan lagi misalnya ini Lightshot ini kamu klik kanan lalu kamu disable, bisa juga lewat sini. Disable terserah. Lewat sini juga boleh aja lah. Kita ambil yang lewat sini aja disable. Jadi sekarang sisa tinggal 2 lagi saja. Sekali lagi teman-teman ya, startup apps ini sangat mempengaruhi booting kamu, startup kamu. Ya, ketika kamu pertama kali hidupkan. Dan secara keseluruhan, ketika kamu nyalakan semua teman-teman, maka dia akan membuat laptop kamu, PC kamu, komputer kamu jadi lambat. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Ini ada 5 trik sederhana yang saya jamin bisa buat komputer kamu cepat ngacir, ngebut. Nah kalau kamu misalnya tidak percaya, saya sudah jamin ya teman-teman, silahkan kamu tulis di kolom komentar. Kalau kamu masih ada pertanyaan, silahkan kamu tanyakan juga di kolom komentar. Akhirnya, thank you for watching folks, thank you for watching friend, peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.